Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini dalam suasana sejuk dan matahari bersinar dengan cerah, saya akan membawakan satu permasalahan dalam hidup kita yang berkaitan dengan ayam. Ya, ini ayam peliharaan saya. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan. Ini unggas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan ayam ini untuk manusia, untuk kita. Kalau hewan-hewan lain diciptakan Allah untuk manusia agar manusia bisa memanfaatkan untuk mengangkat barang, bisa memanfaatkan untuk kendaraan. Tetapi kalau ayam, kita tidak bisa memanfaatkan kecuali kita pelihara dan kemudian kita sembelih untuk kita makan. Itu tujuan Allah menciptakan ayam, untuk menjadi konsumsi manusia. Tetapi persoalannya di sini, bagaimana kita atau bagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ketika mereka ingin mengkonsumsi ayam. Jadi tidak sembarang ayam atau tidak sembarang cara kita memakan atau memasak atau menikmati ayam itu. Ada tuntunan-tuntunannya. Nah, kalau kita keluar daripada tuntunan Allah dan Rasulnya itu, maka ayam yang sebenarnya diciptakan Allah untuk kita konsumsi dan halal, ini makanan thayyib, halalan thayyiba, akan menjadi haram ketika kita tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam cara menyembelih ayam ini. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 121, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu", jangan kalian makan, mimma la yuzkarismullahi alaih. Jangan kalian makan mimma, dari hewan yang ketika disembelih tidak dibacakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan dalam ayat ini, la ta'kulu, jangan makan. Nah, dalam ilmu fikih, sesuatu firman Allah yang bentuknya larangan itu hukumnya haram. Ya, baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyembelih
ayam yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Baik, kita praktekkan di sini. Kita anggap saja kiblat di sana. Iya. Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa tuntunan Rasulullah pertama ketika ingin menyembelih harus kita menghadap kiblat. Kiblatnya di sana, dianggap kiblatnya di sana. Kita menghadap kiblat dan hewan atau ayam yang akan kita sembelih ini kita hadapkan juga ke kiblat. Yang menyembelih menghadap kiblat, yang sembelihan kita ini dihadapkan juga ke kiblat. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah yang berbunyi, "Ma min muslimin wajjaha dhahiyatahu ilal qiblati illa kana damuha wa farthuha wa sufuha hasanatun muhdaratun ila mizanihi yaumal qiyamah." Tidaklah seorang muslim itu yang menghadapkan sembelihannya ini, korbannya ini kepada kiblat ketika dia disembelih, kecuali darahnya yang mengalir ini dan jeroannya, kemudian bulunya akan menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan yang dihadirkan untuk memberatkan timbangannya di hari kemudian. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah. Ya, itu tentang kiblat. Nah, yang kedua, bahwa ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika mau menyembelih itu ayyuhiddah syafratahu, untuk menajamkan pisaunya. Yuhidda syafratahu, menajamkan pisaunya. Pisau itu harus tajam. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah tidak menyiksa sembelihannya. Apa? Pisau harus tajam, kemudian itu perintah. Wal yuhidda, hendaklah menajamkan, itu perintah Nabi. Menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan membikin ayam disembelih ini tidak tersiksa. Ya, hadis ini riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari. Ini contoh, Rasulullah mengasih contoh ketika menyembelih, Allah baca Bismillah Allahu Akbar, menghadap kiblat itu. Bismillah Allahu Akbar, kemudian disembelih. Iya. Nah itu tata cara atau adab menyembelih. Nah, ketika menyembelih harus sampai putuslah ini ya. Ini putus. Bukan kepala yang diputus, tapi ini ini jalan makannya, jalan nafasnya itu putus. Dan putus itu supaya tidak tersiksa ayamnya, ya pisaunya harus tajam. Harus tajam. Nah, bagaimana persoalannya ini kalau kita membeli ayam di pasar? Kita membeli ayam di pasar, kita tidak lihat atau kita tidak tahu kalau ayam yang kita beli di pasar itu disembelih dengan benar. Ya. Bagaimana kita ini banyak betul
Kita beli ayam di pasar, kita tidak tahu apakah ayam itu disembelih dengan benar, apakah ayam itu disembelih dengan baca bismillah, Allahu Akbar atau tidak. Ya. Maka Nabi memberi solusi dalam sebuah hadisnya. Apa kata Nabi? Sammu alaihi wa kulu. Ya. Bacalah ketika mau makan ayam yang dibeli di pasar itu, yang kita tidak tahu apakah ketika disembelih membaca bismillah dan takbir, maka ketika mau dimakan baca bismillah kemudian makan. Itu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, mari kita praktekkan. Mari kita praktekkan bagaimana menyembelih ayam dengan benar. Sini. Ya. Kita ini contoh saja, kita tidak sembelih beneran ya, karena ini masih muda, sayang. Saya juga masih sayang dia. Belum mau saya sembelih. Karena ini ayam sangat akrab dengan saya. Nah, kita menghadap kiblat. Kiblatnya di sana. Saya menghadap kiblat dan ayam ini menghadap kiblat. Ya. Pisau ini sudah saya tajamkan. Tajam sudah pisau ini. Bisa 1 kali, 2 kali, paling lama 3 kali sudah putus, sudah urat ini di sini. Ini sudah tajam betul. Nah, kiblat di sana, maka ketika saya mau menyembelih, saya membaca bismillah, Allahu Akbar, saya sembelih 1, 2, itu. 1 atau 2 kalau bisa itu sudah bagus betul ya. Kalau 1, 2 belum putus ininya, maka kasihlah 3 atau 4. Tapi kalau pisau tajam ya 1, 2 itu sudah menyembelih. Menghadap apa tadi? Menghadap kiblat, menajamkan pisau, membaca bismillah, Allahu Akbar. Selesai. Mudah saja kan? Gak sulit. Syariat Islam itu tidak sulit, insya Allah mudah. Selama hati kita tulus dan ikhlas mengikuti perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.